Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu dosen yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Zulkifli, mahasiswa kelas A32 dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam di luar sekolah. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu materi yang cukup menarik, yaitu manajemen TPQ dalam pendidikan agama Islam luar sekolah. Teman-teman yang berbahagia, perlu kita ketahui terlebih dahulu, TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam di luar sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini serta memahami dasar-dasar agama Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah madrasah ibtidaiyah, atau bahkan yang lebih tinggi. Nah, di mana kurikulumnya itu ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Quran serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Itulah pengertian daripada lembaga atau TPQ. Dalam prinsip manajemen Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, yang pertama adalah pembagian kerja yang seimbang. Nah, dalam manajemen Taman Pendidikan Al-Quran, dalam pembagian topoksi kerja antara suatu pendidik dan pendidik yang lainnya, itu harus ada keseimbangan kerja yang sesuai dengan topoksi dan kemampuannya masing-masing. Yang kedua yaitu pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Nah, jadi setiap pendidik, bahkan peserta didiknya pun, itu harus memiliki tanggung jawab dalam untuk memajukan, mengembangkan sebuah taman pendidikan Al-Quran, sehingga melahirkan generasi-generasi atau peserta didik yang berkualitas nanti. Yang selanjutnya yaitu kesatuan perintah dan arah. Kemudian mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Nah, ini juga salah prinsip yang cukup penting dalam manajemen TPQ, bahwa harus senantiasa mementingkan kepentingan lembaga terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi. Kemudian harus adil, kemudian juga ada solidaritas. Jadi solidaritas di dalam memajukan dan mengembangkan sebuah taman pendidikan Al-Quran itu sangat diperlukan. Karena kalau tanpa adanya solidaritas dan kerjasama di dalam sebuah lembaga, maka lembaga itu sudah bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, itulah beberapa prinsip dalam manajemen Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya yaitu unsur dalam manajemen Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, di dalam manajemen Taman Pendidikan Al-Quran itu ada beberapa unsur yang saling terkait antara satu dan yang lainnya. Bahkan ini menjadi salah satu kesatuan yang utuh. Yang pertama yaitu adanya manusia.
manusia sebagai sumber daya manusia atau SDM-nya ini harus ada dalam satu manajemen taman pendidikan Al-Quran. Unsur manusia yang berkualitas, baik itu pendidik maupun pengelolanya, ini harus terpenuhi. Bahkan unsur manusianya pun itu juga harus ada peserta didiknya. Ada pendidik, ada peserta didik, ada pengelolanya. Nah, setelah adanya unsur yang pertama yaitu sumber daya manusia atau manusianya, kemudian ada keuangannya atau finansialnya, di mana ini juga menjadi salah satu unsur yang sangat penting untuk menjalankan atau untuk memanajemen sebuah taman pendidikan Al-Quran itu sendiri, di mana unsur finansial ini menjadi penopang yang cukup signifikan dalam pengembangan taman pendidikan Al-Quran. Nah, setelah adanya dua unsur tersebut, maka unsur yang ketiga yaitu adalah bahan ajarnya. Ini juga harus ada. Bahan ajar, sumber belajarnya yang untuk mendukung berjalannya atau manajemen taman pendidikan Al-Quran. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu mesin. Di mana mesin ini adalah motor penggerak daripada taman pendidikan Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentunya dalam sebuah taman pendidikan Al-Quran, mesin ini berposisi sebagai misalnya pengurus, seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan seluruh jajarannya yang sangat menjadi sentral utama juga di dalam pengembangan tempat pendidikan Al-Quran. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu adalah metode. Nah, di mana metode pengajaran dalam sebuah taman pendidikan Al-Quran ini juga harus ada. Jadi metode pengajarannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak atau peserta didik yang ada di dalam suatu taman pendidikan Al-Quran. Unsur yang berikutnya yaitu adalah pasar atau marketnya. Nah, setelah semua unsur tersebut ada, maka kita harus memberikan sebuah penawaran bahwa ini loh TPQI yang kami kelola dengan hasil yang baik, ini hasilnya. Nah, itulah unsur-unsur dalam manajemen taman pendidikan Al-Quran. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen taman pendidikan Al-Quran atau TPQ. Taman pendidikan Al-Quran, fungsi manajemennya yang pertama yaitu sebagai planning atau perencanaan. Nah, jadi salah satu fungsi manajemen itu adalah sebagai untuk perencanaan. Jadi bagaimana di-manage dengan baik, diatur dengan baik, bagaimana perencanaan daripada sebuah lembaga atau taman pendidikan Al-Quran itu. Nah, hal ini bisa tercermin misalnya daripada visi dan misi daripada TPQ itu sendiri. Nah, bagaimana rencana itu bisa disusun dengan sedemikian baik guna untuk melahirkan output yang berkualitas. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, dalam taman pendidikan Al-Quran itu dalam fungsi manajemennya
yaitu fungsi untuk mengorganisasikan. Jadi bagaimana pengawas, ketua yayasan, ketua TPQ, sekretaris, bendahara, dewan asatid itu mengorganisasikan atau menggerakkan ya, daripada TPQ itu sendiri. Kemudian yaitu fungsinya yang ketiga yaitu penggerakan. Nah, di mana ini wewenang, kebijakan serta tanggung jawab ketua TPQ dan seluruh pengurus-pengurus TPQ, bahkan asatid maupun atas asatizahnya. Seluruh pendidiknya itu juga menjadi salah penggerak. Yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Nah, di mana manajemen TPQ itu berfungsi untuk mengendalikan. Ya, sebagaimana ini bisa terwujud dalam bentuk evaluasi pembelajaran santri berdasarkan capaiannya. Nah, itulah fungsi-fungsi daripada manajemen TPQ. Mulai dari planning, pengorganisasian, penggerakan, sampai pengendalian atau evaluasi. Nah, teman-teman semua, selanjutnya yaitu hambatan atau permasalahan dalam manajemen Taman Pendidikan Al-Quran. Dalam kesempatan ini, saya mengidentifikasi setidaknya 3 hambatan yang cukup sangat signifikan sekali dalam manajemen Taman Pendidikan Al-Quran. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusianya. Nah, di mana banyak TPQ itu mengalami kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas dan berkompeten dalam mengajar Al-Quran. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan keberlangsungan program pendidikan yang ada dalam Taman Pendidikan Al-Quran itu sendiri. Nah, di mana salah satu unsur tadi yaitu sumber daya manusianya. Nah, ketika mengalami keterbatasan sumber daya manusia, maka ini menjadi salah satu hambatan yang cukup serius di dalam mengelola sebuah lembaga Taman Pendidikan Al-Quran itu. Dan ini juga menjadi salah satu problem yang mendasar dan sering dialami oleh hampir semua lembaga Taman Pendidikan Al-Quran, di mana para pengajarnya itu bahkan terkadang pengajarnya sudah berusia lanjut, sudah tua, dan kurangnya regenerasi yang memiliki kualitas atau regenerasi sumber daya manusia yang memiliki kualitas untuk mengajar Al-Quran itu sendiri. Nah, permasalahan atau hambatan yang kedua yaitu keterbatasan dana dan fasilitas. Nah, ini juga tadi unsur yang kedua ini adalah pendanaan dan fasilitas. Ini menjadi salah satu permasalahan juga yang menjadi momok saat ini, di mana hal ini juga seperti kurangnya perhatian pemerintah untuk menggelontorkan dana itu juga salah satu penyebabnya. Jadi fasilitas yang tersedia juga sangat sedikit, bahkan terkadang TPQ itu berada dilakukan oleh lembaga, bahkan itu bertempat di rumah, tidak ada masih sangat minim sekali tempat-tempat khusus yang menjadi TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran itu sendiri. Bahkan mungkin dalam satu kecamatan atau dalam satu kelurahan itu hanya ada beberapa TPQ. Nah, mungkin lebih baiknya itu misalnya dalam setiap RT, satu TPQ mungkin itu akan lebih baik barangkali. Nah, selanjutnya kurangnya manajemen yang profesional. Nah, manajemen yang profesional itu lebih terarah kepada pengelolaan TPQ yang profesional seperti kurangnya perencanaan
dengan administrasi dan evaluasi yang tidak terstruktur. Nah, tentunya hal ini sering menjadi hambatan dalam pengembangan lembaga Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, tentunya hal ini juga berkaitan dengan kurangnya perhatian manajemen kepada pengelola TPQ itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf jika sekiranya ada penjelasan dari saya yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.